一緒に遊ぼう。 Halo semua, penasaran dengan kelanjutan BTTH? Mari dengarkan spoilernya bersama-sama. Tangan halus itu tampaknya telah menjulur dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu terlihat lembut dan lemah, namun itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ganas yang memegang rantai logam sampai titik di mana dia tidak bisa bergerak. Bantuan yang tiba-tiba juga membuat semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan sempurna itu, dan perlahan-lahan bergeser. Akhirnya, sosok cantik dan indah dengan wajah yang menyihir tiba, muncul di depan sorot tatap mata mereka. Ini adalah perasaan yang diberikan wanita itu kepada orang lain. Wajah yang sedingin es, sosok itu memiliki daya tarik yang besar dari banyak pria. Melihat sosok tersebut, semua orang tercengang cukup lama bahwa yang menghentikan serangan rantai itu adalah sosok wanita yang sungguh mempesona. Dari penampilan yang aneh di mana dia muncul, sepertinya kekuatannya lebih kuat dari siapapun yang hadir. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ujung rantai logam yang telah diperbesar. Tenggorokannya sedikit berguling saat dia menoleh dengan susah payah. Wajah dingin Ratu Medusa segera muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan itu sebenarnya adalah Ratu Medusa yang mengincar hidupnya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Xiao Yan meraih dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkannya, namun dia adalah orang yang kasar. Jika saja telapak tangan itu sedikit lebih kuat sebelumnya, kemungkinan itu akan bisa membunuhnya. Betapa malangnya. Sedikit lagi bajingan itu akan terbunuh. Tatapan Xiao Yan beralih ke Han Feng, yang terbaring dengan sisa nafas, bahkan berdiri pun sudah tidak bisa. Xiao Yan berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Sementara mata Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan tak terbatas, Ratu Medusa, yang meraih rantai logam, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik Han Feng yang dia tidak tahu sudah mati atau hidup. Dia mengerutkan alisnya dan tampak membenci pria yang sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras menendang pinggang Han Feng. Tendangan ini mungkin tampak acak, tapi ketika tendangan itu diayunkan membentuk lubang besar di tanah yang begitu sangat jelas. Sepertinya tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang elit Do Huang merasa buruk, apalagi Han Feng, yang terluka parah. Pada saat ini sepertinya Han Feng sulit mempertahankan hidupnya. Xiao Yan, yang tampak lumpuh menyaksikan tindakan Ratu Medusa dengan ekspresi tertegun, tatapan Su Qian terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan acak yang terakhir sepertinya mengandung niat membunuh. Jelas, tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak hanya memikirkan untuk membersihkan tempat itu, tapi sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menaruh dendam pada Han Feng, gumam Su Qian dengan ragu. Sungguh tidak terduga bahwa Han Feng akan berakhir di tangan seorang wanita. Jika dia mati dengan cara ini, itu akan membuat orang mati karena tertawa. Tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi hitam gelap yang tidak biasa melonjak. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh menyaksikan energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan seketika energi 7 warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak dan menghancurkan semua rumput di dataran di dekatnya. Meskipun rantai itu mengalami ledakan kekuatan yang sangat kuat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukanlah barang biasa. Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat ledakan. Rantai berwarna hitam itu tiba-tiba berbalik dengan usaha yang cerdik, sebelum berubah menjadi garis hitam samar yang melesat secara eksplosif menuju gugusan kabut hitam, menyebabkannya bergetar dengan cepat. Beberapa saat kemudian sebelum suara menusuk telinga yang membawa kesuraman terdengar, "Siapa kamu? Anda benar-benar berani mencampuri urusan Hall of Souls kami? Hidupnya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya."
Mata cantik itu menatap gugusan kabut hitam di kejauhan saat Ratu Medusa berbicara dengan lembut, "Aku bisa memberikan mayatnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti, tapi tidak sekarang," ucap Medusa. "Hei, ucapanmu sangat arogan. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu ke Hall of Souls, kami," ucap orang dari kabut hitam itu. "Enyah. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang kali ini." Ratu Medusa benar-benar mengabaikan suara itu. "Ceka-ceka, sungguh wanita yang sombong. Keberuntunganku memang tidak buruk kali ini. Namun, misiku bukan membunuh bocah itu. Tapi aku menginginkan roh Yao Chen yang ada di tubuhnya. Selain itu, berkat Anda, saya memiliki sesuatu untuk diperoleh." Tawa aneh dipancarkan dari kabut hitam sebelum segera bergerak. Sosok itu tiba-tiba melintas, dan dalam beberapa napas, itu muncul di samping mayat Han Feng dan kekuatan isap yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari mayat Han Feng mengikuti kemunculan kekuatan hisap ini. Akhirnya, terserap ke dalam kabut hitam itu dan menghilang. Roh alkemis tingkat 6 ini, benar-benar akuisisi yang sangat bagus. Suara mengerikan itu terdengar dengan kepuasan setelah menyerap roh Han Feng ke dalam kabut hitam. Seketika bergerak dan dari kejauhan, Xiao Yan merasakan sepasang mata menyapu dirinya. "Bocah, aku akan membiarkan roh Yao Chen tinggal di tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Hall of Souls, kami akan datang dan mendapatkannya." Ceka-ceka. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia mengamati sekelompok kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya telah dikunci menjadi organisasi misterius ini. Mata Xiao Yan menyaksikan kabut hitam samar yang menghilang di kejauhan. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berdiri. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit yang terakhir dan ekspresinya tenggelam beberapa saat kemudian. Sialan. Si Heart Flame juga telah diambil bersamanya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilatan biru samar yang berkedip-kedip menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan ini dan cincin penyimpanan kelas rendah. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dan tanpa basa-basi mengambil cincin penyimpanan biru tua itu dari jari Han Feng. Bagaimanapun, cincin penyimpanan kelas tinggi jauh lebih besar daripada cincin penyimpanan kelas rendah baik dalam hal kekencangan atau keamanan. Lalu Xiao Yan melihat cincin-cincin dengan kekuatan spiritualnya, ia terkejut bahwa kekuatan spiritualnya ditolak oleh cincin itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia samar-samar mengerti bahwa cincin penyimpanan kelas tinggi akan memungkinkan pemiliknya untuk menempatkan jejak spiritual di atasnya. Dengan cara ini, jika seseorang beruntung mendapatkan cincin penyimpanan dan ingin mengeluarkan benda-benda di dalamnya, seseorang harus melepaskan jejak spiritual itu terlebih dahulu. Xiao Yan merasa puas saat dia meletakkan cincin penyimpanan biru tua di jarinya. Pikirannya bergerak dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin penyimpanan tanpa hambatan apapun. Saat ini, matanya mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Ada cukup banyak bahan obat langka yang ada di dalam ring penyimpanan. Selain itu, ada juga berbagai gulungan yang berisi metode Qi dan teknik Dou yang ditempatkan secara acak di dalamnya. Jelas ini adalah barang-barang yang diberikan oleh berbagai orang yang telah memintanya untuk memperbaiki pil. Tatapan Ratu Medusa tiba-tiba melihat Xiao Yan yang tertawa sambil memeluk cincin penyimpanan. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit, dan dia mendesah kesakitan di dalam hatinya. Jika dia berdiri diam di samping hari ini, Xiao Yan akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Sialan. Ratu ini akan membunuhku secara pribadi cepat atau lambat. Medusa mengatupkan gigi peraknya dengan kebencian. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya, menurut situasi normal, Ratu Medusa seharusnya pergi dan kembali ke ras ular, tapi karena dia telah bergabung dengan roh Piton Penelan Surga, dan memulihkan kekuatannya. Sekarang, bagaimanapun, dia terus berada di sekitar Xiao Yan. Situasi seperti itu disebabkan oleh pengaruh keterikatan dari Piton Penelan Surga. Tatapan sedingin es Medusa menatapnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum malu. Kakinya mundur beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Meskipun dia tidak mengerti mengapa orang yang sangat ingin membunuhnya menyelamatkannya, dia masih merasakan ketakutan yang besar pada Ratu Medusa.
Ini terutama karena dia saat ini dalam kondisi terlemah di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Lalu Xiao Yan berkata terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Dan pasti akan mengembalikannya di masa depan jika saya memiliki kesempatan. Xiao Yan tersenyum canggung di hadapan Ratu Medusa yang dingin dan tanpa emosi. Ratu Medusa benar-benar mengabaikan senyum malu Xiao Yan. Tatapannya acuh tak acuh saat dia menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut mengencangkan tangannya yang halus, dan seketika energi 7 warna yang berwarna-warni perlahan melonjak. Keringat segera memenuhi dahi Xiao Yan. Sungguh wanita yang sulit untuk ditebak, dia baru saja menyelamatkannya, tapi dia sekarang sebenarnya berencana untuk menyerangnya. Lalu sosok tua Suqian muncul di depan Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menatap Ratu Medusa. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, "Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Bisakah Anda mengungkapkan nama Anda? Anda mungkin kenalan lama dari Akademi Jianan kami." Xiao Yan segera menghela nafas lega saat Suqian muncul. Dia dengan hati-hati menggeser tubuhnya ke belakang dan dengan lembut berkata, "Tetua pertama. Hati-hati." Wanita ini mengubah wajahnya lebih cepat daripada seseorang membalik buku. Ratu Medusa menghentikan langkahnya setelah Suqian muncul. Dia mengabaikan kata-katanya saat tatapannya dengan dingin menatap Xiao Yan. Nadanya sedingin es, "Kamu hanya bisa membalas hal-hal yang kamu lakukan padaku dengan hidupmu. Ini yang terakhir. Aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali." Ratu Medusa mengabaikan ekspresi aneh Suqian saat dia berbalik dan berubah menjadi cahaya 7 warna yang mengalir ke langit setelah mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia dengan cepat menghilang. Xiao Yan hanya menyeka keringat di dahinya saat melihat Ratu Medusa pergi. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. "Kamu anak kecil, kamu benar-benar terlalu berani. Namun, saya sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa melakukan itu kepadanya?" Suqian berbalik dan menatap Xiao Yan dengan mata aneh. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan pengalamannya yang luar biasa, dia bisa mendeteksi sesuatu dari kata-kata Ratu Medusa. Kata-kata Suqian yang memprovokasi Xiao Yan membuatnya batuk dengan kuat. Dia menggelengkan kepalanya dengan malu. Lupakan saja. Bagaimanapun, Anda harus lebih berhati-hati. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak punya banyak kesempatan untuk mengalahkannya." Suqian tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak mengatakan apapun. Dia akhirnya menepuk bahu Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan mengangguk pahit dan tersenyum. Tatapan Suqian melirik cincin penyimpanan biru tua di jari Xiao Yan, dan dia segera mengeluarkan teriakan terkejut. Suaranya membawa rasa iri di dalamnya. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa, "Ini hanyalah hadiah kemenanganku." Lalu Suqian tersenyum. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah tembok kota Feng tidak jauh dari tempat yang dipenuhi orang. Dia berkata, "Han Feng saat ini sudah meninggal. Saya khawatir, aliansi hitam otomatis bubar tidak lama kemudian. Duri di hatiku itu akhirnya bisa hilang." Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia berbicara dengan agak menyesal. "Sayangnya, orang dari Hall of Souls telah mengambil api surgawi milik Han Feng. Sudah lumayan kalau ada cincin penyimpanan laut yang tenang sebagai kompensasi." Wajah Suqian tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran saat dia berbicara sampai saat ini. Jelas, dia juga sangat takut dengan Hall of Souls yang misterius. Xiao Yan tersenyum dan berbicara dengan tenang, "Bahkan jika mereka tidak datang mencariku, cepat atau lambat aku akan mencari mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya hindari." Suqian kaget. Dia mengamati wajah tersenyum samar Xiao Yan dan mengangguk pelan. Namun, dia tidak mengejar masalah itu sampai akhir. Yang dia lakukan hanyalah menepuk bahu Xiao Yan dan menghela nafas, "Kamu harus memulihkan diri dulu. Manfaatkan waktu sebelum organisasi itu datang mencari Anda untuk meningkatkan sedikit kekuatan Anda. Di masa depan, kamu akan tahu betapa menakutkannya mereka." Suqian berbalik dan perlahan berjalan menuju bagian luar dataran setelah mengatakan ini. Xiao Yan menyaksikan sosok Suqian secara bertahap menghilang dan tersenyum. Suatu hari di mana dia bertabrakan langsung dengan Hall of Souls adalah sesuatu yang lama dalam ekspektasinya.
Namun, hal yang membuatnya bersukacita adalah saat ini dia sudah memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan Yao Lao. Jika dia berada pada kondisi puncaknya hari ini, dia percaya bahwa dia akan mampu memaksa kembali gugusan kabut hitam aneh itu. Saat ini dia memiliki kekuatan seperti itu.